Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Fahmiatul Ilmi, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 45. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait resume materi kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Dalam kemampuan awal bela negara, ini terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Yang ketiga, etika, etiket, dan moral. Yang keempat, kearifan lokal. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, yakni terhadap ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, dan juga terhadap kerja fisik yang cukup efisien tanpa rasa lelah secara berlebihan. Adapun kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus dengan memelihara kesehatan otak. Adapun kesiapsiagaan jasmani dan rohani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan secara lebih baik dan efisien. Selanjutnya, etika, etiket, dan moral. Etika ini adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Adapun etiket adalah bentuk atau aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antar satu dengan yang lain. Sementara moral adalah berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang baik dan seringkali berpusat pada tanggung jawab serta hati nurani individu, serta dapat bersifat subjektif dan berbeda antar masyarakat satu dan yang lainnya. Selanjutnya, kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh suatu kebaikan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan bela negara, ini terdapat 6 cara. Yang pertama dengan cara baris berbaris dan tata cara upacara. Yang kedua keprotokolan. Yang ketiga kewaspadaan dini. Yang keempat membangun tim. Yang kelima cara kamalam. Dan yang keenam api semangat bela negara. Untuk manfaat kesiapan bela negara,
Yang pertama yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Dan yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya, aturan tata tempat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tata tempat didefinisikan sebagai aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ketentuan dalam aturan tata tempat yang pertama yaitu orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan dan paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang terhormat adalah yang pertama tempat yang paling tengah, yang kedua tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. Sehingga dengan formasi kalau genap 4-2-1-3, kalau ganjil 3-1-2. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai resume kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.